Namanya juga anak nakal. Kalau kita terlahir tidak bisa langsung untuk kita berlari. Tapi kita harus belajar untuk berdiri dan belajar untuk berjalan dan berlatih untuk berlari. Belum lama ini saya ditangkap karena senjata dan narkoba. Maka saya hanya ingin pesan kepada masyarakat dan seluruh pemirsa bahwa hal yang pernah saya alami, saya mengajak seluruh pemuda jangan mengikuti hal yang seperti yang saya lakukan. Baik, kita kembali lagi, masih bersama dengan Bung Umar Kay. Bung, pernah kan beta dengar dulu, Bung Umar pernah rumahnya diserang sama Bung John, itu gimana ceritanya itu? Itu namanya kehidupan masa lalu. Iya. Ya, namanya juga dunia gangster seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan itu dilupakan. Kalau saat itu, ya namanya guru dan murid. Iya. Namanya guru emosi, dia sempat emosi, saya ikut emosi. Akhirnya bukan John yang datang untuk serang, tapi inisiatif anak-anak. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu membuat kami jadi lebih akrab. Lebih dekat. Karena John juga bagian daripada keluarga saya. Iya. Kalau secara tradisi budaya kami itu saya panggil John itu Om. Paman berarti. Paman. Nah, artinya dulu sampai hari ini kelompok Bung John dan kelompok saya. Tapi kami adalah bagian daripada keluarga. Yes. Lalu ada saat itu Miss, dengan Miss itulah kami jadi akrab sampai hari ini. Harapan saya bukan saya aja dengan Bung John, tapi saudara yang lain semua. Saya mengajak kita untuk selalu bersama-sama. Jangan Lupakan masa lalu, mari ini kita buka lembaran baru. Yes. Satu lagi, coba dong cerita singkat bagaimana Bung Umar sama ini, ya orang bilang masa lalu tuh masa kelam, keluar masuk penjara itu gimana itu, biar saudara tahu. Saya tidak perlu jelaskan panjang bahwa saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan dosa. Dan namanya juga anak nakal. Kalau kita terlahir tidak bisa langsung untuk kita berlari. Tapi kita harus belajar untuk berdiri. Proses. Dan belajar untuk berjalan dan berlatih untuk berlari. Maka hari ini saya, di saat saya berlari, saya menemukan kenakalan. Dan saya tidak bisa pungkiri bahwa belum lama ini saya ditangkap karena senjata dan narkoba. Maka saya hanya ingin pesan kepada masyarakat dan seluruh pemirsa bahwa hal yang pernah saya alami, saya mengajak seluruh pemuda jangan mengikuti hal yang seperti yang saya lakukan. Dan alhamdulillah dengan saya ditangkap, saya bisa mengenal jati diri saya dan bisa mendewasakan diri saya, dan pada akhirnya saya lupakan itu barang. Saya bangun masjid, tapi saya tidak pernah sholat. Tapi di saat saya ditangkap baru saya belajar sholat. Masya Allah. Bung Umar itu masa lalunya sudah dikubur. Sekarang beliau membuka lembaran baru. Beliau sudah berhijrah. Bahkan dekat dan cinta dengan para ulama dan habaib. Bahkan satu hal yang kita harus tahu, ada masjid yang beliau bangun untuk ibundanya tercinta, almarhum Siti Romlah rahimahullah. Bagaimana itu Bung Umar? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya punya masa lalu yang buruk. Yang pada akhirnya kemarin saya ditangkap. Dan di saat ditangkap, saya mulai tahu, mengenal jati diri. Dan mengenal kalau barang itu adalah barang yang terlarang. Pada akhirnya saya di dalam penjara, saya terpikir untuk saya harus berikan sesuatu hadiah khusus untuk ibu saya. Dan bahkan saya buat pendekatan dengan para ulama, para habaib, untuk saya mau berguru. Masya Allah. Saya ingin berguru dengan, kalau pepatah bilang, berteman dengan orang baik, maka pasti jadi orang baik. Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa berteman dengan para ulama, para habaib, yang teman-teman lihat banyak foto-foto di situ. Ya. Nah, saya berharap dengan momen ini, saya minta doa dari semua masyarakat Indonesia, terutama para ulama dan para habaib, agar saya lebih diberikan kesempurnaan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam tujuan niat dan tujuan baik saya. Dan semua yang kita lihat hari ini, alhamdulillah di dalam penjara saya bangun satu buah masjid yang diberikan hadiah nama untuk ibu saya. Tapi ini adalah tempat untuk semua umat muslim untuk beribadah di sini. Di saat saya masih dalam penjara sudah terselesaikan masjid ini. Alhamdulillah. Dengan berkat doa warga khususnya di Nirvana. Dan hari ini saya pun diangkat menjadi RT di RW 011, RT 08, RW 011 Jati Cempaka.
Jadi Pak RT sekarang. Ya, alhamdulillah saya didukung dan didoakan oleh keluarga besar saya di Bina Lindung dan terkhusus di Nirvana. Ini banyak di depan-depan ini. Ini semua sudah menjadi keluarga besar. Keluarga besar. Ada pepatah bilang bahwa keluarga kandung bukan keluarga yang jauh di Maluku sana, tapi keluarga kandung adalah tetangga kita. Karena di saat kita ada masalah, bukan keluarga kandung yang datang dari Maluku untuk bantu kita, Tapi tetangga. tetangga yang bantu kita. Maka Masya Allah. jangan pernah muncul, jangankan kita berkata atau muncul pikiran kita ke mereka untuk kotor, tidak boleh. Betul. Karena mereka adalah keluarga kandung kita, Keluarga terdekat. sangat terdekat. Sahabat Umar Official, itu bincang-bincang katorang dengan Bung Umar. Jadi yang kita catat dari pesan beliau bahwa hidup di rantau itu kita harus banyak berbuat baik, khususnya dengan tetangga. Karena ketika ada masalah, bukan saudara yang jauh datang, tapi tetangga yang terdekat. Sahabat Umar Official, ada salah satu pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jika kau mendapatkan satu sahabat yang baik, maka berpegang eratlah dengan tangannya. Jangan pernah kau tinggalkan. Karena kelak di yaumil mahsyar, mereka bisa tampil menjadi sebagai pemberi syafaat untuk kita. Terima kasih. Saya Masrur Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya. Pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya. Itulah yang wujud pertama yang kita perlu lihat, yang perlu kita garis bawahi, bahwa inilah bukti kecintaan, bukti pengabdian seorang anak terhadap ibu kandungnya. Ya. Jadi kita semua perlu bangga dengan sosok seorang Umar K. Dia seorang tokoh muda dari Maluku yang saat ini berada atau berdomisili di Jakarta, dan kita semua tahu beliau mempersatukan seluruh umat, baik berbeda agama, berbeda suku, semua beliau tidak bedakan. Dan di sini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat setuju, yang sangat sepaham dengan beliau. Kita tentunya berharap dengan adanya peresmian atau pembangunan Masjid Ar-Romlah yang dibangun oleh saudara Umar K akan meningkatkan ketakwaan kita, terutama masyarakat lingkungan sini. Tentunya dengan harapan ketika seluruh warga masyarakat terutama yang beragama Islam bisa mencintai masjidnya, pasti akan mencintai agamanya, sudah pastinya seperti itu. Dan beliaunya istiqomah tentunya.